Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawali hari ini dengan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Bawalah abangmu Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel kepadamu untuk melayani sebagai imam bagiku, yaitu Harun serta Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar, anak-anak Harun. Engkau harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, supaya tampak semarak dan mulia. Engkau harus menyampaikan kepada semua orang yang memiliki keahlian, yang telah kupenuhi dengan roh hikmat, agar mereka membuat pakaian bagi Harun untuk menguduskan dia, supaya ia melayani sebagai imam bagiku. Inilah pakaian yang harus mereka buat: tutup dada, baju efod, jubah luar, jubah dalam yang bersulam, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia melayani sebagai imam bagiku. Untuk itu mereka harus mengambil emas, benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus. Baju efod itu harus mereka buat dari benang emas, benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya, hasil karya seorang ahli. Harus ada 2 tutup bahu yang disambung pada baju efod itu, dan baju efod harus disambung di kedua ujungnya. Tali pengikat pada baju efod itu harus dibuat menyatu dengannya dan dari bahan yang sama: emas, benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus yang dipintal benangnya. Engkau harus mengambil 2 permata krisopras dan mengukir nama anak-anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka pada permata pertama dan 6 nama lagi pada permata kedua, menurut urutan kelahiran mereka. Seperti pengukir permata mengukir cincin meterai, demikianlah engkau harus mengukir nama anak-anak Israel pada kedua permata itu. Engkau harus mengikat permata itu dengan bingkai emas. Kemudian engkau harus menaruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan bagi orang Israel. Harun harus membawa nama mereka ke hadapan Tuhan pada kedua tutup bahunya sebagai peringatan. Engkau harus membuat bingkai emas dan 2 rantai dari emas murni. Engkau membuatnya seperti tali yang dipilin dan memasang rantai pilinan itu pada bingkai tersebut. Tutup dada untuk mengambil keputusan harus kau buat dengan keahlian. Seperti baju efod harus kau buat dari benang emas, benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya. Bentuknya harus 4 persegi, dilipat 2, panjangnya sejengkal dan lebarnya sejengkal. Engkau harus menatahnya dengan permata sebanyak 4 jajaran. Pada jajaran pertama, yaspis merah, krisolit, dan malakit. Pada jajaran kedua, batu darah, lazuardi, dan yaspis hijau. Pada jajaran keempat, pirus, krisopas, dan nefrit. Permata-permata itu harus berbingkai emas dalam tatahannya, sesuai dengan nama anak-anak Israel. Permata itu harus 12 banyaknya, masing-masing dengan 1 nama. Permata-permata itu harus diukir seperti cincin meterai,
masing-masing dengan satu nama dari 12 suku itu. Untuk tutup dada itu engkau harus membuat rantai dari emas murni, seperti tali yang dipilin. Juga harus kau buat 2 gelang emas untuk tutup dada itu, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Engkau harus memasang kedua rantai emas pilinan itu pada kedua gelang di ujung tutup dada. 2 ujung lain dari kedua rantai pilinan itu harus kau pasang pada kedua bingkai itu. Demikianlah engkau memasangnya pada tutup bahu baju efod di bagian depan. Engkau harus membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggir sisi dalam yang menghadap baju efod. Juga harus kau buat 2 gelang emas dan harus kau pasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat sambungan baju efod dengan tali pengikatnya yang di sebelah atas. Kemudian dengan gelangnya tutup dada itu harus diikat pada gelang baju efod dengan benang ungu tua, supaya tutup dada itu tetap di atas tali pengikat baju efod dan tidak bergeser dari baju efod. Demikianlah Harun membawa di dadanya nama-nama anak Israel yang ada pada tutup dada untuk pengambilan keputusan ketika ia memasuki tempat kudus, supaya tetap menjadi tanda peringatan di hadapan Tuhan. Engkau harus menaruh Urim dan Tumim dalam tutup dada untuk pengambilan keputusan, supaya keduanya ada di dada Harun ketika masuk menghadap Tuhan. Harun harus tetap membawa di dadanya alat pengambilan keputusan itu bagi orang Israel di hadapan Tuhan. Engkau harus membuat jubah luar baju efod seluruhnya dari benang ungu tua. Di tengahnya harus ada lubang untuk kepala yang mempunyai pinggir dari hasil sulaman di sekelilingnya. Lubang itu seperti leher baju sirah, supaya tidak koyak. Pada lipatan bawah jubah itu harus kau buat buah delima dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua di sekeliling lipatannya yang berselang-seling dengan kerincing emas, sehingga ada 1 kerincing emas atau 1 buah delima berselang-seling di sekeliling jubah luar itu. Harun harus memakai jubah luar itu ketika ia menyelenggarakan ibadah, dan bunyi kerincing harus terdengar ketika ia masuk ke tempat kudus di hadapan Tuhan dan ketika ia keluar, supaya ia tidak mati. Engkau harus membuat lempeng dari emas murni dan mengukir di atasnya, seperti ukiran cincin meterai, kudus bagi Tuhan. Engkau harus mengikat lempengan itu dengan tali ungu tua pada surban. Lempengan itu harus berada di sebelah depan serban. Lempengan itu harus ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan dalam segala sesuatu yang dipersembahkan orang Israel sebagai persembahan kudus mereka. Lempengan itu harus tetap ada pada dahinya, supaya Tuhan berkenan kepada mereka. Engkau harus menenun jubah dari linen halus, dan juga membuat serban dari linen halus, serta membuat ikat pinggang yang disulam. Juga bagi anak-anak Harun harus kau buat jubah dalam, ikat pinggang dan ikat kepala, supaya mereka semua tampak semarak dan mulia. Semua itu harus kau kenakan pada Harun abangmu bersama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau mengurapi mereka, menabiskan dan menguduskan mereka,
supaya mereka melayani sebagai imam bagiku. Buatlah celana linen bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha. Harun dan anak-anaknya harus memakainya ketika memasuki kemah pertemuan atau ketika mendekati mezbah untuk menyelenggarakan ibadah di tempat kudus, supaya mereka jangan menanggung akibat kesalahan lalu mati. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya bagi Harun dan keturunannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, seorang imam adalah seorang yang mewakili umat di hadapan Allah dalam upacara kurban. Karena itu pakaian yang digunakan bukanlah pakaian sembarangan. Kalau kita membaca ayat 3 menjelaskan bahwa pembuatnya adalah seorang ahli yang dipenuhi Roh Allah. Artinya keahlian orang tersebut untuk membuat baju imam berasal dari Allah dan digunakan bagi pelayanan kepada Allah. Berikut beberapa komponen penting dalam pakaian imam. Pertama, baju efod. Baju ini berbentuk celemek yang dikalungkan di dada imam ketika ia bertugas melayani. Di setiap bahu diukir 6 nama dari suku Israel, artinya imam mewakili seluruh bangsa atau memikul beban mereka ketika ia menghadap Allah. Baju efod ini berhiaskan emas dan dari kain ungu yang mirip dengan warna kemah suci. Ini menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, sekaligus menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa itu. Hal ini diperlihatkan melalui pengukiran ke-12 nama suku itu pada batu mulia yang tidak dapat dihapus. Kedua, tutup dada. Pentingnya jabatan imam ditandai dengan adanya tutup dada dari pakaian imam. Tutup dada itu tempat menyimpan undian kudus, yaitu Urim dan Tumim. Letaknya yang pas di atas jantung mengingatkan bahwa keadilan dimulai dari Allah dan Allah mewakili otoritas dan kuasa untuk mengadili bangsa Israel. Patam yang diikatkan pada dahi imam yang bertuliskan kudus bagi Allah adalah isyarat bagi imam untuk menguduskan dirinya sebelum melayani Allah yang kudus serta sebelum menguduskan umat. Nah, saudara yang terkasih, kita kembali kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar agung yang menanggung seluruh beban dosa umat manusia di bahunya. Ketika ia mewakili dunia di hadapan Allah Bapa, hidup kita yang sudah ditebus sudah menjadi milik imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa itu sendiri. Dan bila kita sudah menjadi miliknya, maka kita harus hidup seturut kehendak-Nya. Oleh karena itu, biarlah dunia melihat kemuliaan Kristus terpancar melalui seluruh aspek kehidupan yang telah mengenakan pakaian yang berupa kekudusan dan keadilan yang bersumber pada Allah dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur kepadamu, pagi ini kami boleh menikmati hari baru, udara baru, kesehatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan di penghujung tahun 2025 ini kami tetap dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kami syukuri, yang tentu tidak dapat kami sampaikan dengan kata-kata kami. Tetapi biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami atas semua karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami di GKMI Salatiga yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mari lawat, sembuhkan dan jamah mereka.
Dan biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Keluarga yang merawat, mendampingi, Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah hidup yang kami jalani memancarkan terang kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.